Oke baik, perkenalkan nama saya Ilsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Oke baik, video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu mereview buku karya Jan Nederveen Peters, Hairan Lim, dan Habibul, yaitu tentang COVID-19 dan tata kelola. Oke baik, saya akan menjelaskan isi dari buku ini, yaitu yang pertama dari Asia. Bagian pertama dari Asia ini yaitu perang Cina melawan COVID-19. Sebelumnya, kita tahu dulu Cina itu adalah negara pertama di dunia yang melaporkan kasus mengenai COVID-19 dan juga salah satu negara pertama yang berhasil mengendalikan epidemi ini. Pecahnya COVID-19 ini bertepatan dengan festival terpenting di Tiongkok, yaitu festival musim semi. Pemerintah dari Cina ini melakukan pencegahan yang paling komprehensif dan menyeluruh, menyebabkan ketidakpuasan sosial yang luas dan menimbulkan tantangan besar bagi pemerintahan nasional Partai Komunis di Tiongkok. Perubahan mendadak ini dalam lingkungan internasional membuat masyarakat Cina itu kembali memeriksa kebijakan anti-epidemi. Pemerintah dan bahkan seluruh sistem Cina itu membantu menumbangkan harapan dan pemujaan yang cerah dari masyarakat barat dan media barat masyarakat Cina. Oke baik, yang kedua itu yaitu Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan COVID-19 atau mengenai COVID-19. Korea Selatan, Taiwan, Singapura sering disebut macan Asia. Ketiga negara ini telah mengelola pandemi secara efektif. Namun penilaian ini bersifat tentatif dan parsial. Keefektifan jarak sosial berbasis pengawasan metode di ketiga negara ini ditiru oleh negara demokrasi barat. Sampai pandemi ini dikendalikan secara efektif, itu adalah masalah yang dilebih-lebihkan untuk mengklaim bahwa tanggapan terhadap pandemi ini. Yang ketiga itu adalah Cina, Korea, Jepang, dan mengenai COVID-19. Cina, Korea, Jepang ini menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tanggapan terhadap COVID-19, yaitu sebagai berikut. Konfusionisme, karakteristik kelembagaan, sistem medis, kesiapan pelayanan publik, dan kesadaran publik mengenai COVID-19, yaitu mengingat pengalaman sebelumnya. Komposisi populasi ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi pola kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19. Kegagalan awal untuk memblokir masuknya orang-orang dari Cina ini diperkirakan akan menyebabkan terbesar COVID-19 di Asia Timur. Merebaknya COVID-19 mengajarkan kita semua bahwa momen kecerobohan dapat memicu kambuhnya penyakit. Yang berikut itu adalah India dan COVID-19. India ini adalah pemerintah multipartai dengan sistem pemerintahan federal dengan tanggung jawab distribusi dan tumpang tindih antara pemerintahan nasional dan provinsi. Tanggapan kebijakan terhadap COVID-19 oleh pemerintah India ini dijalankan oleh koalisi dan neoliberal, yaitu menggunakan pendekatan komparatif. Tanggapan atas pandemi di tingkat nasional ini dikontraskan dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kesiapan, kepekaan terhadap ketidaksetaraan, dan transparansi dalam pemerintahan. Yang berikut Nepal mengenai COVID-19.
yaitu krisis kesehatan masyarakat ini sulit untuk dikelola dan bahkan lebih krisis untuk berkembang ke negara-negara yang tidak memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Keterbelakangan ini adalah hal utama kontributor krisis COVID-19, tetapi bukan satu-satunya faktor di balik Nepal kinerja yang menurun. Lembaga dan pemerintahan di Nepal lemah, hasil dari sejarah politik Nepal yang kompleks, ekonomi kebijakan liberalisasi, dan sejarah panjang feodal penangkapan. Dengan demikian, kepemimpinan ini adalah sebagian besar ini tidak responsif terhadap masalah, kurang akuntabilitas, dan cenderung mengutamakan kepentingan elit. Dan akibatnya, negara kesulitan memobilisasikan lembaga-lembaga, dan menegakkan kebijakan. Yang berikut itu adalah Indonesia di negara Indonesia mengenai COVID-19. Meningkatnya krisis kontraksi ekonomi ini tidak dapat dihindari selama pandemi di kuartal kedua 2020. Indonesia mengalami penurunan ekonomi paling tajam sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Sedangkan kontraksi ini secara keseluruhan belum sama pentingnya dengan negara lain. Upaya pemerintah sekarang tampaknya telah dikupas kembali untuk menyediakan beberapa bentuk kesehatan masyarakat, edukasi tentang penggunaan masker, mencuci tangan, dan physical distancing, serta menegakkan protokol kesehatan. Yang berikut yaitu Thailand dan COVID-19. Kekuatan dan legitimasi profesional kesehatan dan legitimasi sebagai otoritas terpercaya telah menjadi pusat kesuksesan di Thailand. Penyebaran virus corona ini membuat banyak orang, komunitas lokal, dan organisasi mandiri ini telah memainkan peran penting di luar bantuan pemerintah pusat. Tanggapan Thailand terhadap COVID ini meningkatkan kesadaran dan keprihatinan utama untuk agenda transformatif. Yang berikut di Iran mengenai COVID-19. Iran ini menghadapi krisis COVID-19 pada saat sanksi Amerika Serikat yang keras dan krisis. Tetapi mampu melewati gelombang pertama krisis dan strategi yang memobilisasikan lembaga di bawah otoritas terpusat. Keterjeratan isu dan krisis di Iran kontemporer, di mana krisis COVID-19 ini hanyalah salah satu dari beberapa krisis serius yang telah meninggalkan masa depan situasi pasca COVID-19 ini dalam keadaan ambigu. Orang-orang Iran itu tertinggal di situasi krisis sebagai akibat dari pemerintahan yang melebar, tekanan brutal dari pemerintah Amerika Serikat, dan krisis COVID-19. Yang berikut Arab Saudi dan juga mengenai COVID-19. COVID-19 ini melanda Arab Saudi ini di tengah masa transisi yang membuat situasi yang tidak pasti, bahkan tidak menjadi lebih tidak pasti lagi. Ekonominya itu sudah buruk dipengaruhi oleh penurunan tajam harga minyak dunia yang menyulitkan negara itu untuk menjaga sisi kontras sosial. Sebagian besar negara telah mampu, tetapi COVID-19 telah menempatkan lebih banyak hambatan di jalan atau semakin banyak dampak jangka panjang bagi ekonomi, politik, dan legitimasi ideologi. Oke, baik, yang berikut di Eropa. Bagian pertama yaitu Inggris dan juga COVID-19. Tanggapan pemerintah Inggris adalah bersifat sementara dan ketahanan politik ini berbasis kelembagaan. Kasus COVID-19 pertama di Inggris ini adalah mendeteksi pada tanggal 31 Januari 2020. Sikap pemerintah ini muncul di balik menurunnya kepercayaan terhadap kejujuran pemerintah dan penanganan terhadap pandemi.
Yang berikut itu adalah Spanyol dan COVID-19 atau mengenai COVID-19 ini. Pengalaman COVID-19 ini menunjukkan pentingnya berpikir global. Pada fase pencegahan, kita atau mereka tidak mempertimbangkan pergerakan virus dalam kaitannya dengan arus global multidimensi, tetapi berfokus secara eksklusif pada risiko penularan. Namun demikian, di saat-saat seperti tengah pandemi ini, semua masyarakat itu bisa merasakan manfaat dari partisipasi mereka. Yang berikut itu adalah Jerman dan COVID-19. Penyebaran global COVID-19 ini memperlihatkan kekuatan dan kelemahan kelembagaan model pemerintah yang ada di semua tingkat. Sistem negara yang menfragmentasi di dunia ini terbukti mampu mencegah penyebaran virus secara global. Sistem kesehatan di Jerman ini menunjukkan kapasitas mereka untuk menjaga tingkat kematian secara keseluruhan lebih rendah daripada negara-negara barat lainnya. Yang berikut Turki mengenai COVID-19 atau penanganannya. Pandemi ini sangat memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Dampak ekonomi akan jauh lebih parah bagi Turki daripada negara-negara berkembang lainnya. Bagaimanapun Turki ini memang memiliki sarana yang diperlukan untuk memastikan makanan, pekerjaan, atau pendapatan mereka, dan juga kesehatan untuk semua selama masa krisis. Hal ini membutuhkan aparatur negara yang efisien dan kemampuan politik yang memprioritaskan kesehatan dan juga kesejahteraan daripada keuntungan politik.